Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas kenapa si Binance ini bisa ngeroket sendiri dibandingkan koin-koin top lainnya, yang menyebabkan persentase kenaikannya hijau sendiri di minggu ini dibandingkan top yang lain. Kemudian kita juga akan bahas burn-nya BNB yang akan datang pada minggu ini, kira-kira apa efeknya. Kemudian kita juga akan update soal analisis teknikalnya BNB. Kalau misalnya itu menarik buat teman-teman, langsung aja stay tune sampai akhir video. Kita mulai videonya sekarang. Oke, saat saya buat video ini, Binance ada di harga $324 atau naik sekitar 1,53% dibandingkan dengan hari sebelumnya. Tapi kalau dalam seminggu terakhir, teman-teman bisa lihat Binance performanya jauh melebihi top 5 koin lain, yang dimana pergerakannya hijau 9% atau naik 9%, sedangkan Bitcoin sendiri cuma naik 0,28, Ethereum, Tether, Cardano naik XRP dalam seminggu terakhir itu masih merah. Jadi Binance adalah salah satu top performer jika kita bandingkan dengan top 10 ya. Oke, itu mungkin juga salah satunya karena antisipasi para investor BNB yang mungkin udah tahu juga beritanya yang ini. Kemarin di Twitter, Dewa Kipas saya nggak tahu siapa ya. Dewa Kipas, jadi dia nanya ke CZ Binance, kapan kira-kira BNB akan burn lagi, Mister? Jadi si CZ Binance langsung nge-reply, July 15 to 18th. Jadi ya sekitar tanggal 15 atau sampai 18 Juli akan ada burn lagi. Nah, ada fakta-fakta menarik yang misalnya teman-teman belum tahu, ini saya kasih tahu bahwa sebenarnya Binance itu sudah nge-burn dari tahun-tahun sebelumnya. Dan setiap tahunnya biasanya BNB akan nge-burn 4 kali per quarter ya. Jadi quarter 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini adalah sejarahnya burn-nya Binance. Ini adalah chartnya, grafiknya. Dan burn yang terakhir di quarter 1 2021 adalah salah satu dengan nominal paling besar dalam sejarahnya Binance, yaitu sebesar $595 juta. Dan token yang di burn itu ada sekitar 1 juta BNB ya, yang bernilai sekitar $595 juta, dan itu adalah yang tertinggi sepanjang sejarah. Itu juga dibantu oleh karena jika kita bandingkan dengan di kuartal 4 2020 itu nominalnya hanya $165 juta nominal yang di burn. Tapi ini karena di kuartal 4 2020 ini harga Binance itu masih jauh di bawah. Kalau kita cek di sini kuartal 4 2020 ya sekitaran sini, berarti masih ada di sekitar harga $40-an. Sedangkan di kuartal 1 2021 harganya udah sampai 300-an lah, anggap deh. Berarti sudah hampir ya kisaran 8 kali lipat lah. Itu juga yang menyebabkan kenapa nominalnya itu melonjak sangat tinggi. Berarti ini sekitar 3 kali lipat lah ya lonjakannya. Dan angka ini cukup fantastis karena mengingat kalau misalnya ini di burn, otomatis tidak ada yang bisa mendapatkannya. Jadi $595 juta ini akan hilang seketika, tidak ada lagi di circulating supply, dan itu menyebabkan semakin tahun Binance itu circulating supply-nya atau tokennya semakin tahun itu semakin sedikit. Apa efeknya? Nah, kalau misalnya basic ekonomi ya guys, kalau misalnya barang yang makin langka, otomatis biasanya harganya semakin tinggi. Sama, kalau misalnya Binance ini setiap tahun itu per quarter mereka nge-burn gitu ya. Dan yang terakhir kurang lebih 1 juta token, ya kan? Dan circulating supply sekarang yang ada di Binance itu ada sekitar 153 juta token. Per quarter terakhir Binance mampu nge-burn sampai 1 juta token. Itu baru 1 quarter ya. Bayangkan kalau setiap quarter Binance bisa 1 juta. Kalau dalam 10 tahun ke depan bisa berapa efeknya? Teman-teman coba hitung aja. Itu sangat besar dan pastinya akan berimbas positif pada harga Binance sendiri. Kalau Binance masih mampu bertahan ya sampai tahun-tahun selanjutnya, semakin sedikit
token dalam sirkulasi, otomatis biasanya harganya semakin tinggi karena circulating supply-nya makin dikit, otomatis barangnya langka gitu ya. Kenapa Bitcoin juga harganya terus-menerus naik? Ya salah satunya juga karena circulating supply-nya yang maksimal itu hanya ada di 21 juta token. Dan Binance sendiri ada di angka sekarang 153 juta 432 dan akan semakin berkurang dari tahun ke tahun karena adanya burn ini. Oke, jadi itu adalah sekilas sejarahnya dan ini merupakan grafik yang cukup menarik mata ya karena perbandingannya jauh banget dari kuartal 4 2020 ke kuartal 1 2021. Ya, mudah-mudahan di kuartal ini kita bakalan ngelihat angka-angka yang fantastis lagi yang bisa membuat harga BNB kembali ngeroket gitu ya ke all time high-nya di sekitar 700-an dolar, 690-an, 700-an gitu deh. Oke, sekarang kita langsung masuk ke update analisis teknikalnya. Nah, kalau misalnya teman-teman yakin bahwa Binance kembali akan meroket setelah ngeburn-nya ini, dan saya juga pribadi ya yakin sih harusnya BNB burn akan membawa dampak yang positif walaupun mungkin tidak langsung pada hari H misalnya burnnya tanggal 18 tiba-tiba langsung ngeroket, itu mungkin tidak seperti itu tapi berproses gitu ya guys. Dan menurut saya selama Binance Coin masih bermain di atas areal ini, masih berada di atas ini, maka masih ada kemungkinan Binance untuk mencapai harga minimal ke 370-an dolar di sini. 376 ini adalah target pertama yang harus ditembus oleh Binance jika Binance ingin kembali naik ke sekitar 400, 500 dan selanjutnya. Karena di harga 370-an ini teman-teman bisa lihat sendiri apa yang terjadi sebelumnya di harga 370-an. Di sini ke reject. Di sini ke reject, di sini juga kesulitan, ini menjadi support, ini juga ke support, ini resistant, ini juga sama, di sini juga kesusahan, dan seterusnya. Jadi ini adalah salah satu level yang cukup penting yang teman-teman perlu perhatikan. Kalau misalnya ternyata nanti BNB burn menyebabkan BNB kembali naik, ini adalah target utama yang harus ditembus dulu sekitar 376. Kalau misalnya kita bisa tembus, baru kita mungkin bisa merangkak lagi ke sekitar 420-an atau bahkan 500. Tapi untuk sementara kita bakal perhatikan dua level ini dulu di sekitar 315 dan 376 dolar. Untuk sementara BNB sekarang masih terkoreksi karena mungkin juga mengikuti harga Bitcoin ya. Bitcoin sementara juga masih terkoreksi. Kalau misalnya teman-teman yang udah nonton video sebelumnya harusnya udah tahu outlook saya atau prediksi saya untuk Bitcoin. Dan untuk Binance sendiri titik pentingnya adalah di sekitar area ini, sekitar 310-an atau 310 sampai 316 deh. Ini area yang cukup penting. Kalau misalnya tertembus, misalnya kita nggak mampu menahan di support ini dan tertembus ke bawah, support berikutnya ada di area sekitar 300 dolar. Ini juga bersinggungan dengan trendline dari bawah ini. Oke. Nah, saya tidak mengharapkan kalau misalnya Binance bisa sampai ke sini, karena kalau misalnya kita nyentuh lagi ke sini, maka ada kemungkinan kita masih bisa breakdown dan kembali membentuk lower low yang baru. Pastinya juga ini sangat bergantung pada pergerakan harga Bitcoin ke depannya ya guys. Karena seperti yang kita tahu namanya altcoin selain Bitcoin ya pergerakannya masih sekarang sangat bergantung dengan pergerakan harga Bitcoin. Cuman dari beberapa hari ini kita bisa lihat bahwa Binance itu mempunyai momentum yang cukup kuat. Bahkan ketika Bitcoin sideways, biasanya BNB, kemarin malah BNB ngepump sendiri gitu ya. Ya kan? Itu menunjukkan banyak sekali investor yang berminat ke Binance walaupun kondisi pasar sekarang masih sangat
tidak kondusif, masih rancu gitu ya. Apakah Bitcoin ini mau ngedump atau ngepump, belum ada yang tahu. Sekarang masih 50-50, dan mudah-mudahan dalam beberapa hari ini atau minggu-minggu depan kita udah bisa ketemu arah tren yang lebih jelas. Nah, untuk sementara kalau menurut saya, kalau teman-teman yang investor jangka panjang, itu ya kalau hold BNB tidak ada masalah, masih aman-aman aja. Karena dari kemarin masih banyak sekali yang bingung, bang, kalau BNB untuk hold masih bagus nggak bang? Menurut saya masih oke. Karena seperti yang penjelasan saya kemarin, secara logika, beberapa masalah yang terjadi pada Binance itu hanya karena soal regulasi. Dan kalau regulasi itu menurut saya bukanlah hal yang terlalu parah ya, dan itu tidak mengubah fundamentalnya Binance sendiri, karena Binance sendiri adalah salah satu exchange terbesar dengan volume perdagangan sebesar 9 miliar dolar ini per hari ya. 9 miliar dolar jauh melebihi yang nomor 2 di Huobi Global ini yang cuma 2 miliar dolar. Pertama, Binance adalah exchange yang sangat besar. Kedua, ekosistem Binance itu sekarang udah besar banget, dan rata-rata sudah tahu lah ya kalau Binance itu seperti apa, ekosistemnya seperti apa, dApps-nya juga banyak. Pokoknya ekosistemnya itu udah komplit dan sudah bersaing dengan top-top koin lainnya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman yang investor jangka panjang, otomatis cicil aja nggak ada masalah, atau nge-hold aja nggak ada masalah. Kalau yang trader jangka pendek, ya dua level ini yang perlu teman-teman perhatikan di sekitar 316-an ini di sini, dan juga di 370-an ini menjadi dua titik level support dan resistance yang teman-teman bisa jadikan alasan untuk buy atau sell. Oke, saya rasa videonya cukup dulu sampai di sini guys. Kalau misalnya teman-teman suka dengan video model seperti ini, langsung aja komen di bawah. Kalau misalnya saya baca, misalnya teman-teman punya request untuk koin-koin lain, kalau misalnya saya yang bisa, saya akan buatkan videonya. Terima kasih yang udah nonton, semoga bermanfaat video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Thank you, bye-bye.